Saudara, 4 provinsi dan 25 kabupaten kota diungkap pemerintah sebagai wilayah pertama yang bersiap-siap menerapkan tatanan hidup baru atau the new normal life di tengah pandemi corona. Dari daftar itu, sejumlah wilayah masih mencatat penambahan kasus penularan yang cukup tinggi. Bagaimana skenario new normal yang dibahas pemerintah dan sejauh mana kesiapan penerapan protokol kesehatan yang menjadi syarat utama the new normal? Kita bahas bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, lalu ada Profesor Karim Suryadi, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, dan Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, APPBI. Saya ke Bung Stefanus Ridwan, bisa mendengar saya? Jelas, Pak Stefanus? Jelas. Baik, Pak Stefanus, saya ingin klarifikasi dulu Pak, bahwa ada informasi sebelumnya 5 Juni mal akan buka, ada 2 gelombang ya, ada yang 5 Juni, ada yang 8 Juni. Informasi yang didapat oleh sejumlah media massa pada waktu itu, kira-kira sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, adalah dari Pergub. Lalu kemudian kemarin malam, Gubernur DKI Jakarta, ini mal di Jakarta maksudnya, Ya. Kemarin malam, Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa rencana pembukaan mal 5 Juni dan 8 Juni adalah fiktif, imajinasi. Jadi yang sebenarnya gimana, Pak? Jadi sebenarnya itu mungkin ada salah interpretasi aja. Sebenarnya kan waktu itu diumumkan bahwa PSBB yang ketiga akan berakhir di tanggal 4 Juni. Ya. Nah, ada tambahan dari gubernur yang mungkin tidak tertangkap gitu, bahwa diperpanjang atau tidaknya tergantung daripada hasil pencapaian kita dalam mengendalikan COVID-19 ini. Kalau dia angkanya naik, ya akan diperpanjang PSBB-nya. Tapi kalau tidak, itu PSBB-nya akan tidak ada yang keempat. Nah, ini diinterpretasikan bahwa, kalau gitu tanggal 5 kita bisa buka dong. Nah, itu. Oke. Padahal kita mau butuh juga yang namanya persiapan. Persiapan untuk menghadapi era yang baru itu. Jadi ada new normal. Nah, kita mempersiapkan. Jadi APBI dari pusat memberikan kepada seluruh mal di seluruh Indonesia panduan bagaimana sebaiknya dilakukan new normal itu. Walaupun nantinya akan ada tambahan-tambahan daripada pemerintah atau Pemda, tidak apa-apa, kan tinggal dikit. Tapi kan kita mulai tenant dan lainnya kan harus diatur. Dan kita juga tahu bahwa mal itu harus segera buka. Gitu. Oke. Iya, Pak Stefanus, yang ingin saya tanyakan ini sudah detil loh Pak, disampaikan oleh Bu Ellen ya ke APBBI, anggota Bapak di DKI Jakarta. Ini disebutkan ini tanggal 5 Juni hari Jumat ya, pekan depan itu mal-mal mana saja disebutkan di sini, Pondok Indah Mall, kemudian Senayan City dan lain sebagainya. 8 Juni diantaranya Grand Indonesia dan lain sebagainya. Ini kan sudah ada timeline-nya, artinya sudah ada kejelasan, tapi kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Ya, saya kira salah tangkap aja itu. Oke, jadi APBBI salah tangkap gitu maksudnya Pak? Ya, mungkin terjadi seperti itu. Oke, jadi kita belum tahu di Jakarta ini 5 Juni dan 8 Juni belum tentu dibuka malnya. Ini saya perlu konfirmasi Pak. Tergantung, belum tentu dibuka, tapi tergantung daripada gubernur. Jadi kalau gubernur melihat bahwa PSBB-nya ini udah oke, nggak usah diperpanjang, kemudian diperlukan segera, ya kita udah siap lah. Baik. Tapi posisi saat ini kan mal sebenarnya dibuka untuk supermarket yang melayani kebutuhan pokok, begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi kita sekarang yang buka itu ada antara lain supermarket atau hypermart, kemudian ada beberapa makanan yang bisa di take away, dan ATM, bank itu dibuka. Yang lainnya enggak. Yang lain tutup, toko sepatu lah misalnya, baju dan lain sebagainya tutup semua. Hanya kebutuhan pokok masih buka dengan jam tertentu ya Pak?
Ya, jam tertentu betul. Jam 11 kalau tidak salah bukanya sampai jam Beda-beda sih macam-macam. oh beda-beda, setiap tempat beda-beda ya. Nanti rencananya kalau seandainya memang ini kita bicara optimis Pak ya. Kalau memang tanpa mendahului keadaan, tanpa mendahului apa yang kemudian diputuskan, tapi saya ingin coba kemudian untuk menggambarkan. Kalau seandainya nanti memang turun dan kita berharap turun, trennya turun, positifnya turun, reproduction number-nya turun, di bawah 1 misalnya kita berdoa bersama-sama, amin. Kalau seandainya memang turun nanti, lalu ini semua toko yang ada di mall, yang ada di Jakarta, itu dibuka kembali? Belum tentu semuanya buka, tergantung tenannya kan. Tapi mallnya sendiri pasti kita akan buka. Tenannya kan ada yang bisa segera siap, ada yang mesti tunggu waktu beberapa saat. Sebab tenan itu kan juga harus mengumpulkan karyawannya lagi yang sudah di PHK atau sudah dirumahkan, kan harus ditarik kembali. Iya, iya. Tapi mereka, kalau mereka siap, mereka bisa untuk membuka gitu Pak ya? Mereka sih bisa. Oke, semua toko yang ada di, semua merchant, semua toko, semua kios yang ada di mall itu? Sebagian besar. Sebagian besar. Oke, tapi dengan melakukan protokol yang ketat, saya yakin bahwa APPBI sudah memikirkan hal ini detail. Boleh dibocorkan Pak? Boleh diinformasikan? Sudah. Jadi kita sudah memberikan kepada penyewa-penyewa kita bahwa ada kode etik yang harus diterapkan di sana. Bahwa semua karyawannya harus ada kondisi sehat banget. Ya, diperiksa sehat. Terus kemudian pemakaian masker itu wajib. Nah, yang masuk ke dalam toko itu juga dihitung berdasarkan luasan toko. Sehingga di dalam toko itu tidak boleh berjubel. Dan di kasir harus ada antrian, ada pembatas antara kasir dengan konsumennya, dan disarankan menggunakan pembayaran digital. Kemudian pada waktu masuk pun ada petugas yang mengamati, udah ada limitnya sudah tercapai. Jadi mereka suruh tunggu. Nah, waktu nunggu juga mereka tidak boleh gerombol. Dia harus ada jaraknya, ditentukan seperti itu. Jadi saya kira ketat sekali. Kalau yang nggak mau ikut ya lebih baik nggak usah buka kan. Oke, artinya bisa menolak kedatangan konsumen. Ya udah nggak usah masuk kalau memang nggak mau ikut protokolnya. Iya betul. Jadi sebenarnya pembukaan mall juga ini membantu juga mencegah apa yang sementara ini kita lihat terjadi. Kebutuhan orang untuk belanja tetap ada, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak melakukan SOP untuk keamanan protokol kesehatan itu. Contohnya di pasar-pasar dan lain-lain. Nah, saya kira nanti orang akan mulai memilih mana yang paling aman buat dia. Alternatif ya. Pak Stefanus, soal kafe, restoran, itu boleh makan di tempat dine-in? Ya, kita akan lihat nanti protokol kesehatannya untuk new normal itu gimana. Saya kira ada tahapan itu. Kalau misalnya sampai udah boleh pun, kita akan membatasi. Apakah itu cuma boleh 30-50% yang diisinya, sisanya mesti dikosongin, sehingga ada jarak minimal 1,2 meter atau berapa. Nah, itu mudah dibuatkan seperti itu. Bahkan pengunjung mall pun kita akan batasi lah. Ini karena menarik, baru pertama kali disampaikan di media. Terima kasih Pak Stefanus. Saya ingin terus kemudian mengelaborasi terkait dengan rencana ini. Ini kita bicara rencana, belum ada kepastian karena menunggu hasil dari tren kurva dan nanti akan diumumkan oleh pemerintah provinsi, kalau untuk DKI Jakarta, dan juga pemerintah provinsi misalnya untuk Jawa Barat dan juga pemerintah kabupaten kota di lainnya. Saya bicara soal mal di Jakarta yang memang kemarin sempat heboh karena ada informasi akan buka tanggal 5 Juni dan 8 Juni yang kemudian akhirnya dianulir dan direvisi kembali, dikoreksi. Saya ingin tanya Pak, ketika kemudian ada, ini saya katakan sebagai sebuah tatanan normal baru di pusat perbelanjaan yang mall mewah ya. Ketika misalnya nanti ada jadi dibuka, maka tentu ada contingency plan, ada rencana darurat. Misalnya kita tidak mengharapkan ada katakanlah sifat kesehatan yang darurat, misalnya ada orang pingsan dan sebagainya. Itu kan membuat, meskipun belum tentu karena COVID, tapi membuat kemudian panik misalnya. Apakah kemudian itu juga dipikirkan Pak? Oh, kita pikirkan soal itu. Jadi kita juga ada beberapa kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa ya kita bisa konsultasi dengan mereka. Tapi kita berharap ya
orang yang segitu nggak datang, di pintu kan juga dicegah untuk masuk ya. Baik, meskipun tidak bisa kemudian dicek secara langsung karena cek termometer di dahi tentu itu tidak menjamin apapun yang kemudian bisa terjadi betul. karena ada banyak OTG juga orang tanpa gejala. Saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, terima kasih Prof. Karim. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait apa yang direncanakan ini meskipun ada ketidakjelasan disampaikan lalu kemudian ternyata bukan. Ada pula kemudian kemarin Pak Jokowi Presiden mengecek tatanan normal baru di mal untuk persiapan ya, bukan membuka tapi mengecek bagaimana prosedur tatanan normal baru. Apa yang bisa disampaikan di sini, Prof. Karim? Sebenarnya berbagai ketidakjelasan ini juga merupakan virus ya, yang mengancam imun, yang mengancam ketahanan, yang mengancam ketenangan masyarakat begitu ya. Dan seharusnya kabar perencanaan pemberlakuan new normal itu seharusnya menjadi kabar gembira. Oke. Tetapi ketika itu di-launching, diumumkan, diberitakan, terjadi di saat penambahan kasus masih 686 per hari ini. Dan kalau kita melihat sejarah work from home, jumlah 685 itu beda satu, itu terjadi pada tanggal 24 Maret. Artinya 1 minggu setelah kita bekerja dari rumah, jumlah keseluruhan kasus positif di Indonesia baru 685. Seminggu setelah kita menjalani bekerja dari rumah. Nah, tiba-tiba hari ini, di saat jumlah penambahan kasus positif sama dengan seminggu setelah kita from home, lalu kita mendengar ada rencana pembukaan mal. Padahal 100 km dari sana ada pasar yang ditutup. Gara-gara ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 5 pedagangnya terkonfirmasi, bukan konfirmasi, positif. Ini kan menimbulkan kecemasan. Dan saya akan challenge Anda, Prof. Karim, bahwa betul ada 686, bahwa betul angkanya sama dengan sepekan setelah work from home. Tapi kan daerahnya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang rendah boleh dong punya hak untuk kemudian melakukan tatanan normal baru dengan terukur dan protokol COVID yang ketat. Saya setuju itu. Tetapi harus dibaca apakah jarak yang berbeda, daerah yang berbeda itu tidak sudah bisa dijamin bahwa tidak ada mobilitas orang begitu. Kan persoalannya bukan kasusnya terjadi di mana. Sebab kasus itu kan bisa pindah karena ada pergerakan orang, ada mobilitas orang gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di tengah situasi ketidakpastian seperti ini, terberitakannya jumlah kasus atau ada saja kasus-kasus, satu gang itu heboh, satu kampung, satu kelurahan heboh, padahal kasusnya hanya satu. Jadi menurut saya, bagus kita melakukan kajian, perencanaan matang, tetapi jangan tergesa-gesa. Menurut saya, meskipun saya bukan ahli epidemiologi, tapi kita membaca bahwa ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Satu, apakah syarat-syarat epidemiologi sudah terpenuhi? Jika sudah, apakah prosedur atau pedoman transisi yang ditetapkan oleh WHO sudah dijalani? Jadi menurut saya jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa reproduksi kasus atau penyebaran kasus setelah misalnya ada intervensi kurang dari 1 lalu diberlakukan. Padahal kan WHO sudah mengingatkan ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasi, untuk komunikasi, penyiapan infrastruktur dan lain-lain. Nah, menurut saya soal bagaimana misalnya menyadarkan masyarakat mendidik disiplin masih bisa. Meskipun ada anggota masyarakat yang masih ngeyel. Tetapi kalau kita ingin menanamkan disiplin, tapi apa yang kita ikutinya tidak jelas, itu agak sulit. Kita harus taat pada makna yang diberikan oleh bahasa. Disiplin itu arti katanya dari disciple, to disciple. To disciple itu artinya mengikuti. Kalau masyarakat diminta berdisiplin, artinya dia diminta untuk mengikuti. Pertanyaannya, mengikuti apa? Kalau protokolnya berubah-ubah, aturannya tidak jelas, atau panutan yang akan diikutinya juga samar gitu. Seperti misalnya, kata ini tanggal 1, kata ini disebutkan, itu jadi menurut saya menambah kebingungan. Jadi sekali lagi, ini akan menjadi kabar gembira apabila syarat-syarat epidemiologi dan pedoman transisi yang digariskan WHO terpenuhi. Jadi intinya, menurut saya, kapan new normal dimulai? Jawabannya harus melihat kepada data dan dengarkan penjelasan para ahli epidemiologi. Jadi bukan karena kekhawatiran, kecemasan, atau semangat yang berapi-api, karena saya khawatir gitu ya.
Kalau diibaratkan orang sakit, sekarang baru reda misalnya, tiba-tiba kambuh lagi, biasanya ketika penyakit kambuh jauh lebih parah. Itu ya, jauh lebih parah dari penyakit semula. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu, maka menurut saya, kita sudah hampir 2 bulan ini berinvestasi dengan work from home. Jangan sampai diganggu, digoda oleh ketergesaan gitu ya. Hanya karena melihat secara parsial. Senang saya melihat misalnya analisis DKI sudah menurun, tapi Indonesia ini kan bukan hanya DKI, Mas. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dilarang keluar masuk DKI Jakarta, bagus, karena bisa berdampak keluar. Tapi kan pergerakan ekonomi juga, ini kan seperti berantai gitu. Secara psikologis misalnya, kalau sekarang dikatakan tambah tentara di tempat-tempat yang akan dibuka, menurut saya yang harus diwaspadai bukan spot-spot yang mulai dibuka. Yang harus diwaspadai adalah daerah-daerah di mana yang pemberlakuan new normalnya belum terjadi, tetapi mereka terimbas secara psikologis. Apa imbas psikologis itu? Dalam komunikasi ada yang disebut dengan efek subliminal. Jadi sebuah kebijakan diumumkan, new normal diberlakukan, new normal jangan lupa, new normal itu termasuk relaksasi. Dalam kaidah new normal termasuk pengakhiran pemberlakuan pembatasan sosial. Jadi kalau sebuah daerah sudah memberlakukan relaksasi, ini bisa dipahami oleh masyarakat di daerah lain sebagai pertanda ancaman sudah berkurang. Kalau ancaman di persepsi sudah berkurang, maka saya yakin masyarakat akan mulai mengelonggarkan kedisiplinannya, akan mulai abai. Ini yang saya maksudkan. Jadi ketika sebuah spot yang memberlakukan new normal dijaga oleh tentara, tapi daerah lain yang terkena efek psikologis akibat terpaan pesan, akibat pembentukan pengetahuan baru, ini juga harus diperhatikan, gitu ya, sebab dia bisa menganggap pemberlakuan new normal di suatu daerah diikuti oleh pelonggaran berbagai aturan, ini akan berpengaruh terhadap persepsi dia tentang risiko, pemerolehan pengetahuan baru, bahwa sekarang ancaman sudah berkurang, padahal di daerahnya belum diberlakukan semua pelonggaran itu. Padahal di daerahnya ancaman masih tinggi. Dan uncertainty yang tadi Anda katakan adalah virus baru. Ketidakpastian. Virus ketidakpastian yang menurunkan imun. Itu juga berbahaya di tengah ketidakpastian yang kita alami saat ini. Kita akan segera kembali. Saat lagi saudara, saya akan tetap mencoba untuk menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Pak Suharto Monoarfa. Sesaat lagi, tetaplah bersama di Sapa Indonesia Malam.